Assalamualaikum, Mas Rida. Waalaikumsalam, Us Coco. Iya, baru ngapain? Lagi baca-baca ini, Us. Baca-baca. Nyantai berarti ya? Iya, lagi santai. Karena lagi santai, boleh mungkin kita ngobrol-ngobrol nih. Sambil siapa tahu dari obrolan kita ini nanti ada sebuah kebaikan atau pelajaran yang bisa disimak juga oleh teman-teman yang ada di rumah. Gitu. Boleh kita mungkin sapa dulu ya, Mas Rida Iya, ya? boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa yang ada di rumah. Kali ini tiba saatnya Ustazah Coco sama Usrida menyapa panjenengan semua yang ada di rumah. Untuk membahas apa ini, Us? Iya, kali ini masih di tema Ramadan Kusuka, Oh, iya. yang artinya apa, Us? Spirit kuatkan adab. Nah, kali ini kita ada di obrolan agak lain, obrolan maton agak lain yang tadi sudah disampaikan Usrida, ada Usrida dan Usujo kali ini. Mungkin kita ngobrol apa nih Usrida yang tadi katanya lagi membaca, ada sebuah apa Iya. artikel atau apa yang Kebetulan Usrida habis membaca tentang manfaat puasa sebagai detoksifikasi tubuh. keren ini sepertinya kalau kita bahas ya. Ternyata puasa bisa digunakan untuk mendetoks ya. Mendetoks itu mengeluarkan racun gitu ya. Racun-racun yang ada dalam tubuh. Oke, boleh diceritain mungkin Usrida apa Iya, itu boleh. caranya gimana? Jadi kan selama ini dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Selama 11 bulan kita kan ibaratnya makan terus-menerus ya, Us. Betul. Ada makan pagi, terus ada cemilan, nanti makan siang, cemilan lagi. Terus kita makannya juga berber ya, Us ya misalnya. Betul, Makan betul. apa aja. Yang kita pengen, Iya. apalagi ada GoFood, Iya, GoFood, semakin gampang praktis ya, Us. Nah, saat itu kan kita makan terus-menerus, otomatis organ pencernaan kita itu bekerja terus-menerus. Pastinya capek ya, Us. Betul. Selain itu, kalau kita makan terus-menerus, terus pencernaan kita bekerja, pasti ada sisa-sisa pencernaan yang masuk ke tubuh kita, yang lama-kelamaan akan menjadi racun untuk tubuh kita. Kalau kebanyakan racun, biasanya akan mendatangkan penyakit-penyakit juga, Us. Terus puasa ini ternyata bermanfaat untuk kita karena dalam 1 bulan ini kita kan dari waktu sahur berhenti makan sampai nanti waktu berbuka. Kalau di Indonesia biasanya selama 12 atau 13 jam kita nggak makan ya, berarti kalau di luar negeri mungkin ada Bisa yang lebih lebih tentang waktunya lebih lama lagi. Ternyata itu bermanfaat untuk tubuh kita karena saat itu organ-organ pencernaan kita bisa beristirahat. Karena beristirahat cukup lama, nanti waktu berbuka itu organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan lebih baik. baik gitu Iya. ya. Ibarat mesin kendaraan itu kalau habis dipakai perjalanan panas Iya, gitu ya, betul. maka harus diistirahatkan. Iya. Nah, Ramadan ini jadi momen istirahat gitu ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah, kalau nanti tapi bukannya tuh kadang kita kan suka ini ya, Us. Nggak iya. kontrol tuh kan karena Saking kayaknya kayaknya tuh udah nahan, terus kadang apa-apa pengen dimakan. lapar ini sama lapar mata ya Nah, biasanya sih ya. kayaknya ngelihat es es buah pengen, ngelihat Iya, kolak betul. pengen, belum nanti gorengan dan lain-lain. Iya. Nah, ini yang bagus dari sisi kesehatan itu kalau kita berbuka itu seperti apa? Sebaiknya untuk mengoptimalkan detoksifikasi tubuh, itu kita juga harus berbukanya itu dengan makanan-makanan yang lebih sehat, terus juga jangan berlebihan gitu. Yang pasti tidak berlebihan ya, karena segala hal yang berlebihan itu memang jadi kurang baik ya, Us ya. Nah, kalau tadi Usrida nih sudah mencoba membahas manfaat atau kebaikan puasa dari sisi kesehatan fisik. Saya dulu pernah membaca juga dalam sebuah postingan di Instagram gitu berkaitan dengan bagaimana Ramadan ini atau ibadah puasa ini juga ternyata memiliki kebaikan atau bisa juga untuk membersihkan atau mendetoks hati kita. Menarik sekali ya, Us ya. Bagaimana itu, Us? Puasa bisa mendetoksifikasi hati. Nah, kalau tadi Usrida kan bilang mendetoks tubuh secara fisik, artinya kan tubuh itu bisa terkena sebuah penyakit gitu kan. Sama sebetulnya hati itu sama seperti tubuh. Hati itu juga bisa juga dijangkiti oleh sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Nah, bulan Ramadan ini 30 hari di bulan Ramadan, di mana ada ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, ini sungguh luar biasa bisa menjadi pembersih
untuk hati kita yang mungkin selama ini kotor oleh beberapa penyakit hati yang tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Misalnya di bulan-bulan sebelum Ramadan ini tanpa kita sadari kita mungkin sering berprasangka, ada iri atau dengki dalam hati kita, ada kemarahan, ada dendam, ada keinginan untuk ria, menunjukkan kebaikan kita supaya dipuji orang lain, dan sebagainya. Beragam penyakit hati yang mungkin tanpa kita sadari menjangkiti hati kita tanpa sadar gitu. Nah, di bulan Ramadan ini 30 hari kita ditempa, ini menjadi bulan untuk kita membersihkan hati kita, mensucikan kembali hati kita dari berbagai penyakit hati itu. Contoh sederhananya gini, puasa, itu kan kita menahan lapar dan haus gitu ya. Kita jadi belajar nih, secara nggak langsung sebetulnya kita sedang dilatih bagaimana sih kita merasakan, mungkin mohon maaf saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita, mungkin masih ada yang mengalami kelaparan, mungkin masih ada yang untuk makan sehari 3 kali saja sulit atau harus bekerja keras dulu. Sedangkan kita alhamdulillah kita dicukupkan dengan rezeki, kita dicukupkan dengan makanan yang bisa kita konsumsi setiap hari. Nah, puasa menahan 12 jam tadi yang Usrida sampaikan, menahan lapar dan haus, itu melatih kita, membuat kita jadi lebih peka, oh ternyata seperti ini toh. Kalau kita menjadi orang lain yang mungkin tidak bisa setiap hari makan. Akhirnya hati kita jadi halus, jadi lembut, kita jadi bisa lebih berempati sama orang lain, dan yang paling utama, kita jadi lebih belajar apa itu makna syukur, dan kita lebih menghargai apa itu makna cukup. Jadi kalau tadinya kalau Rida bilang 11 bulan segala hal pengen dimakan, nah sekarang kita jadi belajar, oh seperti ini toh ternyata menahan lapar, dan berbuka dengan hal-hal yang cukup gitu ya, tidak berlebih gitu. Nah, kemudian juga di bulan Ramadan dengan dilipat gandakannya segala amal kebaikan gitu kan, kita kan juga berusaha untuk menahan, tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi juga menahan segala hal yang dapat membatalkan puasa kita. Misalnya kita semula gampang marah, gampang emosian, kita gampang tersinggung, maka di bulan puasa ini kita detoks hati kita bersihkan dari rasa-rasa semacam itu, kita lebih sabar lagi, lebih bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, tanpa sadar ternyata puasa dan Ramadan itu menempa kita menjadi pribadi yang lebih sabar. Kemudian ada lagi juga contohnya gini, bulan Ramadan itu kan juga identik dengan Al-Quran, ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman kita selama Ramadan begitu. Karena Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran seperti itu. Nah, Al-Quran itu tanpa kita sadari, ayat demi ayat yang kita baca sebetulnya adalah penyembuh bagi hati gitu. Al-Quran itu kan disebut juga sebagai penyembuh, bisa menghaluskan hati kita menjadi pribadi yang lebih halus lagi hatinya, kemudian lebih dekat dengan Al-Quran. Galaunya kita, kalau kita sering overthinking atau stres atau depresi, itu secara nggak langsung dengan Al-Quran itu kita seperti diobati. Nah, maka penyembuh ya, betul. Maka dari itu disebut juga bahwa Ramadan dan puasa ini menjadi detox bagi hati, seperti itu. Ternyata puasa banyak manfaatnya ya, betul sekali. Untuk tubuh, untuk hati, pembersih semuanya ya. Semua. Maka memang maha baik Allah ya, yang menciptakan segala hal di dunia ini tidak mungkin tanpa alasan, dan pasti ada kebaikan di baliknya. Nah, karena itu semoga di 10 hari terakhir ini kita semua bisa mengoptimalkan ibadah kita juga bisa puasa dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira, penuh kebahagiaan, dan insya Allah nanti menyambut kemenangan kita di Idul Fitri. Seperti itu ya Usia. Oke, itu obrolan singkat mungkin dari Ustadzah Rida dan Jojo berkaitan dengan manfaat puasa baik dari sisi fisik maupun untuk hati. Tetap sehat untuk semuanya, tetap semangat. Semoga puasanya full sampai akhir bulan, dan sampai jumpa insya Allah di Ramadan Kusuka di tahun-tahun berikutnya. Gitu ya Us. Kita pamit, undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di Ramadan Kusuka. Spirit kuatkan adab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.